Oke, selamat datang kembali adik-adik semua ya dalam channel Simat ya. Jadi hari ini kita akan membahas 3 soal mengenai barisan dan deret aritmatika ya. Jadi menurut Bapak masih ada soal-soal yang perlu kita bahas supaya nanti kamu bisa memahami konsep dari barisan dan aritmatika. Nah, langsung aja kita masuk soalnya ya. Oke, yuk. Nah, soal yang pertama sudah seperti ini ya. Nah, ini nggak apa-apa. Ini nanti mudah, yang penting adik bisa paham konsepnya ya. Nah, sekarang ada bentuknya seperti ini deh ya. Ada bentuk pembagian ya dari penjumlahan bilangan bulat yang menghasilkan perbandingan itu 115 dibanding 116. Nih, oke. Jadi kalau nanti ini kita uraikan, sebenarnya kira-kira bentuknya seperti ini tuh ya. Berarti ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai nanti ditambah ya. Di sini ada 2n kurang 1, di sini nanti ada 2n. Nah, jadi ini kita nggak tahu berapa harga N-nya. Ya, ini kita nggak tahu berapa harga N-nya di sini. Ya, tapi yang pasti suku-suku ini penyebabnya dibagi menjadi 2 bagian seperti soalnya ini. Ya, jadi kalau nanti dibagi ini menjadi 2 bagian seperti soal, yang pasti N-nya sama. Ya, N-nya sama gitu ya. Jadi kalau nanti apa buat misalkan ini N-nya ada 70 di atas, ya, ini pasti N juga 70 di bawah. Tapi apakah 70? Nah, itu yang menjadi persoalan, ya. Nah, sekarang kalau penjumlahan kan berarti apa? Kemarin ada bentuk deret ya. Berarti kalau kita buat nanti SN1 ya dibagi SN2, nah itu yang katanya hasilnya sama dengan 115 dibagi dengan 116. Oke. Yuk, kemarin masih ingat apa rumus SN? Iya, benar ya. SN sama dengan N per 2 ya. Dikali apa? A ditambah dengan UN. Oke, dibagi dengan ya N per 2 dikalikan dengan A plus UN. Oke, sama dengan 115 dibagi dengan 116. Nah, Teba bilang ini N-nya pasti sama karena ini dibagi menjadi 2 ya, menjadi 2 kelompok ya. Ini dibagi menjadi 2 kelompok ya, yang pasti N-nya sama. Oke, sehingga N per 2 ini boleh habis. Hmm. Ya, tapi A-nya berbeda dan UN-nya berbeda ya. Untuk yang pertama A-nya adalah 1 ya. Nih, berarti 1 ditambah UN. UN itu apa? Suku yang terakhir. Ini suku terakhirnya ya. Ditambah dengan 2n-1 dibagi dengan suku pertama yang kedua adalah 2, benar? Yang ini ya. Suku yang terakhirnya siapa? 2n. Nah, ini akan sama dengan 115 dibagi dengan 116. Nah, satu habis nih. Hmm? Ya, kita apa? Tinggal 2n dibagi ya dengan 2 plus 2n hasilnya adalah 115 dibagi dengan 116. Oke, nah kalau Bapak teruskan kemari, ya Bapak teruskan. Oke, berarti kan nanti duanya boleh keluar ya. Nah, berarti duanya boleh keluar di atas dan duanya boleh keluar di bawah kan berarti 1 plus n ya. Nah, sama dengan 115 dibagi dengan 116. Berarti n-nya habis. Ya kan? Nah, berarti apa tinggal n dibagi n plus 1 itu sama dengan 115 dibagi dengan 116. Berarti apa? Dari sini bisa kita simpulkan harga N-nya adalah 115 ya. Karena kalau N-nya ditambah 1 tetap 116. Oke? Sehingga apa jawabannya? Iya, yang B ya, yang bola ya. Jadi ini nggak susah. Yang penting adik harus paham ya cara untuk mencari SN ya. SN itu bisa dicari dengan N per 2 kali A plus UN ya, atau SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 dikali beda. Tergantung nanti apa yang diketahui di soal. Bisa ya? Nah, jadi ini soalnya mudah walaupun bentuknya rumit. Oke? Nah, kita lihat soal nomor 2. Ya, ini soal juga kemarin ya. Gunakan konsepnya ya. Nah,
Diketahui jumlah n suku pertama, katanya dituliskan dalam bentuk seperti ini, Dek. Nih, diminta bedanya berapa, ya. Nah, kemarin beda itu rumusnya apa? Beda itu ya adalah U2 kurang U1. Untuk mencari UN, ya, apa rumusnya kemarin? Ya, SN dikurang SN min 1. Gitu ya. Nah, berarti inilah rumusnya. Berarti kita punya SN, ya. SN-nya itu adalah siapa? N per 2 dikali 5N dikurang 19. Ya, berarti untuk mencari beda itu kita perlu U2 dikurang U1. Berarti untuk mencari U2 dari sini, ya, U2 itu apa? Berarti S2 dikurangkan dengan S1. Ya, berarti kalau pengen cari S2, berarti berapa nih? Berarti substitusi N sama dengan 2 ya. Berarti 2 per 2 kali 5 kali 2 kurang 19 ya. Berarti dua-duanya habis. Tinggal satu ya. Tinggal 10 kurang 19. Berarti berapa? Minus 9 ya. S1-nya berapa? Berarti S1 itu akan sama dengan kemarin apa? Dengan U1 ya. Substitusi yuk. Berarti 1 per 2 kali 5 kali 1 kurang 19. Benar ya? Berarti 1 per 2, 5 kurang 19. Oke, 5 kurang 19 berarti berapa? Minus 14. Berarti ini minus 7. Benar ya? Kita punya S2, kita punya S1. Berarti apa yang kita belum punya? U2. U2 itu apa? Berarti U2 itu adalah S2 kurang S1 ya. Berarti minus 9 dikurangkan dengan minus 7. Berapa ini? Minus 2. Nah, kita punya U1, punya U2. Ya kan? U1-nya minus 7, U2-nya minus 2. Nah, berarti bedanya berapa? Ya, berarti beda itu adalah U2 dikurang dengan U1. Berapa yuk? Minus 2 dikurangkan berapa? Minus 7 sama dengan 5. Benar ya? Jawabannya apa? Oke. Namun ini punya triknya ya. Nah, punya trik untuk mengerjakannya. Triknya bagaimana, Pak? Kita lihat triknya. Oke. Nanti kalau SN-nya, ya, SN-nya berbentuk AN kuadrat ditambah dengan BN. Nah, ini triknya. Oke. Berarti kalau kita mencari beda, ya, beda itu bisa diperoleh dengan turunan yang kedua. Ini kalau udah yang belajar turunan ya. Kalau belum belajar turunan berarti adik mesti gunakan konsepnya. Ya. Nah, sekarang SN kan rumusnya apa? N per 2 dikali 5N kurang 19. Kalau ini Bapak kalikan, SN-nya berapa yuk? Berarti 5 per 2N kuadrat dikurang 19 per 2N. Ya, kalau turunan pertama yang udah belajar turunan, berarti kan ini tinggal kamu kali ke depan kan, sehingga nanti duanya habis. Tinggal 5N dikurang 19 per 2. Kalau kamu turunkan yang kedua, hasilnya apa? Berarti 5. Dapat ya? Sama ya? Ini sama. Oke, berarti triknya adalah jika bentuknya SN adalah AN pangkat 2 tambah, ini kok B2 ya, ini BN, maka B-nya adalah turunan kedua. Nih ya. Oke, gampang ya. Ingat triknya. Ya nggak usah. Jadi kalau mau yang belum belajar turunan, boleh gunakan konsep yang ini. Kalau sudah belajar turunan, langsung gunakan turunan yang kedua. Ya, nggak susah ya, gampang ya. Yang penting kamu harus tahu triknya. Oke, sekarang kita bahas soal yang keluar PTN-nya. Nah, ini dihubungkan ke topik persamaan kuadrat. Ya, topik yang pertama kali di video ini adalah persamaan kuadrat. Ya, nanti lihat lagi topiknya biar kamu paham. Oke, langsung kita bahas ya. Ini katanya X1 dan X2 adalah akar-akar ini ya. Kemarin kalau dikasih tahu persamaan kuadrat itu, langkah pertamanya apa? Ada yang masih ingat? Iya, pertama cari jumlah akar-akarnya dan kali akar-akarnya ya. Ini apa kemarin rumusnya? Min B per A. Berarti jawabannya 2. Pak buat langsung ya. Ini C per A ya sama dengan K. Oke, yuk, katanya apa? Jika 2x1 ya, jika 2x1
X2 dan X2 kuadrat kurang satu adalah tiga suku pertama deret aritmatika. Oke, nah kemarin sifatnya apa suku tengah? Ya, di video Pak sebelumnya ya, berarti dua kali suku yang kedua akan sama dengan suku yang pertama ditambah suku yang ketiga. Ya, kalau kurang paham nanti coba lihat video tentang barisan yang pertama ya. Yuk, sekarang U2-nya siapa? Benar, berarti 2x2 sama dengan suku pertama 2x1 ya ditambah x3. Berarti x kuadrat dikurang satu. Oke? Nah, ini kemana ya? Oke, sekarang ubah kemari ya. Kita harus cepat. Ini, berarti x1 itu adalah 2 dikurang x2. Benar ya? Nah, sekarang Bapak substitusi kemari. Berarti ganti X1-nya. Berarti 2X2 sama dengan 2 buka kurung. 2 kurang X2 ditambah X2 kuadrat min 1. Ya, berarti apa? Berarti 2X2 akan sama dengan 4 kurang 2X2 tambah X2 kuadrat dikurang 1. Oke, nah dari sini ya, dari sini bisa Bapak pindahkan ke ruas kanan. Berarti 0 ya akan sama dengan berapa? Ya kan? 0 akan sama dengan ya Bapak pindahkan di sini X2 kuadrat kurang ya kurang 4X2 ditambah 3 tinggal dioperasi ya. X2-nya Pak buat ke depan, baru nanti yang ini Bapak pindahkan ke ruas kanan jadi minus 2 jadi minus 4 ya. Nah, dari sini kan bisa kita peroleh faktornya ya. Kalau ini difaktorkan apa? Ya, ini X2, ini X2. Ya, berapa kali berapa yang 3? Berarti dia 3 dikali 1. Hasil jumlahnya minus, berarti minus 3 sama minus 1. Benar ya? Nah, dari sini bisa Bapak peroleh ada 2 X2-nya. Berarti yang pertama X2-nya sama dengan 3, ya, 3. Dan yang kedua X2-nya sama dengan 1. Ya, X2 sama dengan 1. Nah, kalau gitu X1-nya berapa? Berarti X1-nya substitusi kemari. Hasilnya 2 kurang 3 min 1. Ya, dan X2, X1 di sini adalah berapa? 1. Ya, dia minta apa? Bedanya itu harus positif, Dek. Nah, beda itu kan U2 kurang U1. Ya, jadi kan tadi ini suku-sukunya ya. Jadi kalau Pak ini substitusikan, ya, pakai yang ini, hasilnya berapa? Ya kan? 2x1 berarti minus 2 ya. X2-nya 3. Yang di sini berapa? 9 kurang 1 8 ya. Kalau yang di sini, yuk kita substitusi lagi kemari ya. Substitusi kemari. Jadi berapa ini? 2x1 2. X2-nya 1. X2 kuadrat min 1 0. Oke, dari dua ini yang mana bedanya positif? Ya, ini bedanya berapa? Bedanya sama dengan U2 kurang U1, benar ya? Berarti 1 dikurang 2. Berarti ini minus 1, berarti sudah tidak memenuhi TM. Tidak memenuhi. Udah pasti otomatis yang ini. Tapi kita coba, yuk, bedanya apa? Tinggal 3 kurang minus 2. Berarti berapa? 5 ya, berarti ini positif. Berarti dia memenuhi. Nah, sekarang apa? Udah muncul tanda-tanda kehidupan ya. Sekarang diminta X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Karena kita sudah ketemu X1, X2-nya tinggal substitusi ya. Berarti, yuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya sudah tinggal gampang ya. Berarti apa? 3 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat. Berarti 9 ditambah 1 ya. Jauh-jauh kita mencari ya, panjang ya. Cuman diminta 9 tambah 1, 10 ya. Oke, jadi inilah tipe soal untuk ujian PTN-nya ya, Dik ya. Jadi ingat, matematika atau khususnya aritmatika itu enggak susah. Tapi yang biasanya itu memang dihubungkan ke topik lain biar nanti ada hubungannya ya. Jadi ingat, matematika itu enggak susah, apalagi aritmatika nanti dan untuk geometri di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi sekian dulu pertemuan kita. Jika adik merasa channel ini bermanfaat untuk adik, bisa menambah pengetahuan dan konsepnya, ingat jangan lupa ya, jangan malu-malu untuk di-like, di-subscribe, dan di-komen. Kalau bisa, disebarkan ke teman-temannya yang membutuhkan. Oke, ya ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.